kalau transportasi. Ya. Kalau transportasi itu jaraknya lebih jauh. Nah, ini udah evakuasi. Nah, ini sebenarnya kalau transportasi dan evakuasi Pak, kita lebih bagus praktek sambil memberikan penjelasan. Bisa. Ada medianya. Media? Ya. Materi untuk yang ini, untuk posisi penarikan pasien dari bawah itu bisa dilakukan dengan satu orang. Dengan syarat, ada syarat-syaratnya. Seperti yang dilakukan kelompok 3 tadi, apa syaratnya? Tanda-tanda vital harus dikuasai, terkontrol Bapak. Jadi harus terkontrol mulai tekanan darahnya, suhunya. Oke, kita nggak suka karena butuh alat. Oke, kita tidak usah tekanan darah karena kita tidak mungkin tensi di tempat. Sekarang denyut nadi dan pernapasannya. Kita ganti tekanan darah dengan perdarahan. Ada nggak perdarahannya? Ada nggak patah tulang yang terjadi? Sekarang kalau posisi seperti ini Pak, dia ada masalah cervical, ada dislokasi misalnya di tulang leher atau fraktur cervical, bisa nggak kita lakukan seperti ini? Bagaimana Bapak bisa mengetahui bahwa ini orang tidak ada masalahnya dengan fraktur cervical? Coba, nanti saja Pak, kira-kira saya mau tolong orang ini bagaimana nih? Ada nggak masalahnya? Karena kalau kita orang Indonesia yang menolong di pinggir jalan, asal angkat saja Pak, tolong dulu. Akhirnya misalnya dia selamat di tengah jalan, masih bisa ada kemungkinan hidup misalnya sekitar 40-60% sampai di pinggir jalan Pak. Caranya mengangkat kalau korbannya sadar, nanti kita tanyakan dulu sama korbannya daerah mana yang ada terjadi. Oke, boleh, bagus. Apalagi Bapak? Cek secara fisik. Oke, betul. Terus meraba-raba. Yang benar Meraba kantona. Tapi jangan salah raba. Untuk masalah emergensi seperti ini sering saya bertanya seperti ini. Ketika korbannya perempuan, saya tanyakan sama yang perempuan, lebih pilih selamat atau diraba-raba? diraba bagus juga. Kan ada rasa juga pasien tuh. Tapi kalau masih sadar Pak, Saya tuh sederhana. Tidak selamanya korban pingsan. lagi. yang ini harus kita pastikan Pak. Lalu Untuk teknis yang ini, kita harus pastikan dulu tanda-tanda vital tadi. Ya, kita harus pastikan tanda-tanda vital tadi. Jadi intinya tidak ada cedera servikal atau tidak ada multiple fracture. Ya. Kalau multiple fracture itu Bapak ada lebih dari 2 tulang yang patah. Bisa nih tadi kita tarik-tarik begini, pernah jadi pasti bikin. Bisa ya? Oke. Kalau korbannya agak berat nih Pak, boleh kita bungkus dengan selimut. Ambil di sarung, ikat tarik, nggak masalah. Karena keselamatan korban atau pasien nomor 1. Ya, ketika dengan syarat bahwa kita aman. Lanjut. Dokter, boleh bertanya? Ini pengalaman ada satu ketika ada tabrakan di depan rumah saya pasien. Kebetulan saya di situ. Saya ngomong ke Jadi cepat. kita itu kan secara manusia itu Refleks betul Bapak. tidak, jadi merupakan semua mau patah tulang kayak mau apa, tidak ingin segera apa ya menyelamatkan, terus tidak ingin kasus ini terlalu lama, ya kan? Kenapa kalau kita biarkan nggak tega, paham kan betul saya. Nah itu yang saya lakukan, akhirnya begitu tabrak, kebetulan anaknya ini masih kecil, masih muda gitu. Tiba-tiba padahal besar nih orang, ya maksudnya masih muda tapi besar gitu ya. Gua saya angkat, nah, saya bawa ke pinggir. Setelah datang bantuan, saya mau angkat lagi, sudah nggak sanggup. Tapi memang betul apa kata dokter tadi. Memang waktu saya lihat itu ada patah tulang. Begitu sampai di rumah sakit, saya dengar dia dioperasi patah tulangnya. Untungnya patah tulangnya cuma itu yang kita lihat. Yang saya tahu ya. Artinya saya aman. Nah, kalau saya memberikan pelatihan atau materi Bapak tentang
transportasi atau khusus materi medis pada masyarakat umum, saya selalu titip pesan seperti ini. Ketika bertindak dengan ilmu pengetahuan, harus kita punya kemauan dan ilmu, Bapak. Ada orang bisa, ada ilmunya, tapi tidak mau. Saya kadang lihat begitu di pinggir jalan, Pak ada kecelakaan, saya cuma lihat oh kecelakaan, saya tidak sih, karena saya punya keilmuan untuk menolong. Ada juga orang tidak ada kurang keilmuannya, Bapak, tapi lebih cekatan daripada kita. Nah, syaratnya ketika nanti sudah mengikuti diklat medical first aid dan medical care, kita sudah punya keinginan dan sudah punya keilmuannya. Jadi 100% harus nanti bisa. Tapi apa alasannya kita nggak langsung menolong kalau melihat? Banyak nih Pak menolong. Enggak kan kita ada ilmunya dibanding orang-orang itu. Pada saat itu saya agak malas. Karena iya, karena terkadang begitu Pak. Karena kita orang Indonesia Pak lebih cepat viral. Iya. Ketika kita menolong, coba kita bayangkan, berani nggak bapak-bapak melakukan pijat jantung pada saat kondisi berani? Berani nggak bapak-bapak melakukan napas buatan pada saat kondisi berani? Iya, karena kasusnya begini. Di negara kita itu membantu orang belum tentu dinilai bagus. Iya betul. Orang sudah ada di kepalanya, kalau terjadi apa-apa sehingga dia meninggal, saya jadi saksi, bisa jadi masuk bui. Bisa jadi tersangka, menolong jadi tersangka. Beda kalau kita lapangan kerja, misalnya kita di kapal atau di kapal. Iya. Tidak ada pikiran itu. Makanya Pak, makanya kalau di kapal itu wajib punya pemahaman ini. Wajib punya pemahaman ini. Jadi saya ada pengalaman juga sedikit. Ya, boleh terbatas. Dia habis jatuh pingsan. Ya. Yang menolong itu ada betul-betul dari sampai ada dia cuma seorang Edi saja. Ya, mungkin di sini jabatan paling rendah dari presiden. Nah, Dia membantu sehingga orang ini selamat. ya. Dia dapat reward malah dibawa ke Jakarta. Nah maksud saya kalau kita di Indonesia kan mungkin kita seperti itu. Betul Bapak. Nah beda. Ya. Nah, makanya terus kita bapak-bapak yang di kepelautan, ketika kita sudah ikut di pelatihan ini Bapak harus paham dan mau. Karena kan kadang juga acuh-acuh di Pak yang dia ada yang lebih berkompeten, seperti bahasanya Pak Aus kemarin, urusan kompetennya dia yang punya. Padahal harus di semua Pak, ketika sudah kita punya medical first aid, kita sudah medical care, harus bisa melakukan transportasi dan evakuasi. Siapapun itu, bagaimanapun bentuknya, harus kita bisa lakukan. Nah, ini kalau kita lakukan di yang tempat-tempat sempit Bapak seperti di luar Posisi menyeret boleh ya? boleh Pak, bisa. Boleh. Semua posisi evakuasi kita bolehkan. Dan dilarang ya? Tidak dilarang Pak, tidak dilarang. Asik. Selama kita prinsip yang saya bilang tadi, menolong, terus kita tahu tanda-tanda vital dalam batas wajar, bukan normal. Karena orang terjadi kecelakaan Pak, saya yakin tidak ada yang normal. Karena pas foto ini kan viral tuh Pak. Boleh Pak, karena posisi seperti ini Pak, ketika kita menolong di gua, di lereng-lereng gunung, ya, bisa saja di posisi dalam kamar mesin yang sementara terbakar, kita pakai seperti ini, ikat pinggang diganti jadi yang pengganti tali ikat evakuasi. Oke, boleh lanjut Pak. Ini yang paling sering digendong Pak. Boleh gendong di belakang, boleh gendong di depan Pak. Boleh. Ya. Oke, boleh lanjut. Kalau orang pingsan, zaman-zaman taruna mungkin bapak-bapak, kalau saya zaman-zaman sekolah Pak, dibobok begini. Supaya satu orang yang pingsan, 4 orang yang masuk poliklinik Pak. Iya. Kalau yang posisi yang gambar kedua Pak itu agak berat. Karena posisi bisa 1 penolong, 2 penolong. Ya, seperti kita menggendong beras. Jadi kita angkat. Panggul seperti ini. Ya. Biasanya untuk gambar yang kedua kita berikan pada korban-korban yang meninggal. Jadi kita seperti angkat barang saja. Ya, boleh lanjut. Ini yang paling sering terjadi kalau rame-rame. Terkadang kita mengangkat dengan formasi 3 orang, 4 orang. Berat badan 50 kilo itu agak susah karena posisinya tidak pas. Ada apa-apanya ini Bapak. Harus dipraktekkan ini. Kenapa? Bukan cuma dari mengubah posisi korban, mengangkat naik di paha
sampai ke dada, terus didekap. Oh iya, boleh dipraktekkan. Boleh Pak, sebenarnya harus dipraktekkan yang ini. Ya mungkin bawakan ini ya. Ya, boleh dilanjut. Nanti kita praktekkan bertiga Pak. Di kapal Pak harus punya ini sebenarnya, standar internasional harus punya ini. Ya, harus punya ini Pak. Kenapa? Karena untuk full body split ini untuk evakuasi helikopter. Ya, untuk evakuasi. Ya, harus punya ini Pak. Harus kita punya ini. Kenapa? Karena ketika misalnya medannya tidak bisa untuk harus dievakuasi seperti ini, digantung. Tidak masalah. Boleh lanjut. Nah, ini kalau agak berarti Pak boleh kita ikat di kursi. Dengan syarat tidak ada masalah cedera tulang belakang. Kalau saya bisa kasih contoh cedera tulang belakang itu Pak, kalau dia masih bisa lurus dia punya tulang belakang atau dia masih bisa duduk dengan baik, misalnya tidak ada masalah. Tapi kadang itu orang jatuh terduduk Pak, coba kasih pelan, sakit sekali Pak. Hati-hati, jangan dicoba-coba angkat merubah posisi. Itu biasa kena saraf ya. Iya. Jangan sampai satu di sarafnya terjepit. Jadi Kadang dia bermasalah, akhirnya jadi dua-dua kakinya Pak. Apalagi kalau kita laki-laki selesai tidak dipinggang ke bawah, tidak ada. Nggak bisa nih. Iya, biar bagaimana badan Pak? Nggak bisa nih. Biar bagaimana badan? Biar bagaimana muka? Kalau pinggang ke bawah tapi tidak berfungsi Pak. Billahi taufik. Kalau mati nanti. Oke, lanjut Pak. Nah, pengangkatan tandu pun ada teknik-tekniknya Pak. Ini adalah proses transportasi. Jadi bagaimana dari lokasi yang kejadian sampai agak jauh, misalnya dari kamar mesin naik ke dek. Lanjut. Ah, ini bagus sih. Yang seperti ini Pak lantai itu di pinggir jalan. Hai, nanti kalau saya begini Pak. Apa itu? Oh, Sebenarnya untuk materi transportasi dan evakuasi agak panjang, masih banyak plot-plot